Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang terlimpah kepada kita semuanya, sehingga pada petang hari ini Allah memberikan taufik pula kepada kita untuk hadir baik di salat maghrib berjamaah maupun di taman surga di majelis ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sudah sebulan lebih kita berpisah dengan bulan Ramadan. Seakan Allah mengetahui, bukan seakan, dan memang Allah mengetahui kelemahan manusia. Biasanya memang setelah Ramadan ada penurunan yang sebenarnya selayaknya tidak turun, tetapi memang siklusnya qadarullah seperti itu. Dan pun kemudian Allah memberikan kepada kita peluang lagi, kesempatan lagi untuk kembali menaikkan keimanan kita, kembali memfokuskan ibadah kita dari bulan Syawal. Kemudian kita sekarang sudah masuk di bulan Dzulqa'dah, yang ia merupakan satu sisi adalah bulan istimewa tersendiri, dan kemudian juga sisi lainnya dia menjadi pemanasan dari bulan yang lebih istimewa lagi. Jadi seakan Dzulqa'dah bagi Dzulhijjah itu seperti Sya'ban bagi Ramadan, atau mungkin seperti Rajab bagi Ramadan, karena bulan Rajab juga termasuk dari bulan haram, dan ini bulan Dzulqa'dah juga termasuk bulan haram. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di bulan haram ini, di bulan Dzulqa'dah, satu sisi kita ada peringatan khusus untuk benar-benar menghindari dosa dan maksiat. Bulan Dzulqa'dah adalah satu di antara 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada bilangan-bilangan dalam satu tahun, ada 12 bulan di dalam kitabullah. Pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan haram, 4 bulan suci, 4 bulan di mana perkara-perkara dosa harus benar-benar dijauhi. Bulan yang kita tidak boleh menodainya dengan maksiat maupun dosa. Bulan apa saja dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang 4 bulan ini. Beliau bersabda, as-sanatu isna asyara syahran. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salatul mutawaliyat. Dari 4 bulan haram itu ada 3 diantaranya yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya lagi wa
Rajab mabaina Jumadai wa Sya'ban. Bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Tsani dengan bulan Sya'ban. Jadi ini Dzulqa'dah itu menjadi awalan ya dari yang urutan 3 ini ya. Yang pertama kali adalah Dzulqa'dah. Awalan itu biasanya sangat menentukan bagaimana nanti hasil ya setelah melalui bulan-bulan haram. 3 bulan haram yang berurutan terutama. Dan puncaknya itu di bulan Dzulhijjah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, selain bahwa di bulan Dzulqa'dah ini kita benar-benar harus meninggalkan maksiat dan dosa, kita juga tentu hadir perasaan kita. Ini bulan Dzulqa'dah ini kita sudah banyak melihat pemandangan ataupun juga kabar-kabar baik di televisi atau mungkin tetangga-tetangga kita atau mungkin di antara keluarga kita yang mereka persiapan untuk pergi berhaji. Makanya tentu saja sesuatu yang hati kita turut larut ya, hati kita turut rindu sekiranya kita bisa datang ke Makkah, ke Baitullah dalam rangka menjalankan haji. Akan tetapi qadarullah, karena memang ya tidak semua orang mampu ya. Baik fisiknya ataupun biayanya ataupun antrinya, karena ternyata sekarang yang mampu pun ya tetap juga harus antri ya. Kita kuat ngantri enggak, karena ini bukan sekedar merasa kuat, kita juga tidak tahu masih ada umur atau tidak. Nah, makanya pada kesempatan ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, saya akan menyampaikan nasihat yang sangat indah dari ulama yakni Ibnu Rajab Al-Hambali, nasihat bagi orang-orang yang tidak bisa pergi berhaji. Yang disampaikan beliau di sini bukan tentang amalan pengganti haji atau amalan bagi orang yang tidak mengerjakan haji atau amalan yang berpahala sebagian orang yang berhaji. Itu ada tema tersendiri, tapi beliau memberikan nasihat dari sisi bagaimana rohiyah seseorang itu bisa sebagaimana pengalaman rohiyah orang-orang yang berhaji, kondisi jiwanya, kondisi hatinya. Beliau memberikan nasihat 4 hal. Beliau katakan yang pertama, malam yastati'il wuquf bi Arafah falyaqib nafsahu 'inda hududillahi alladhi arafah. Nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua kata beliau, wa malam yastati'il mabit bi Muzdalifah falyabid azmahu itaatillahi wa yaslifah. Ini nasihat beliau yang kedua. Nasihat beliau yang ketiga, wa man lam yadbah hadiyahu bimina falyadbah nafsahu li balighil munah. Nasihat beliau yang ketiga. Dan nasihat beliau yang keempat adalah wa man lam yastati'il wusul bil bait fa innahu minhu ba'id falyaqsud ila rabbil bait fa innahu aqrabu ilahi min habil warid. Ini 4 nasihat yang sangat indah sekali. Bagaimana kita yang mungkin hari ini tidak diizinkan oleh Allah dengan pengertian tidak ditakdirkan berkesempatan untuk berhaji, tapi hati kita ini, kondisi hati kita ini sebagaimana orang yang berhaji. Nasihat beliau yang pertama adalah malam yastati'il wuquf bi Arafah falyaqif nafsahu 'inda hududil alladhi arafah. Barang siapa yang tidak mampu wukuf di Arafah. Tanggal berapa wukuf di Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Siapa yang tidak mampu wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah, maka hendaklah mewukufkan jiwanya pada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan telah ia ketahui ilmunya. Ini poin yang pertama, sangat penting sekali ini, karena kita yang tidak bisa wukuf di Arafah tentu mengharapkan juga bagaimana kondisi hati kita sebagaimana orang yang wukuf. Ya. Mana wukuf adalah berhenti. Mana wukuf itu seseorang berhenti pada wilayah yang ada batasan-batasannya. Ya. Ada 2 batasan bagi orang yang wukuf di Arafah. Satu, batasan tempat.
Seseorang ketika wukuf, namanya wukuf itu harus berada di tempatnya, tempat wukuf, yakni di Arafah. Kalau yang pernah mengunjungi baik ketika haji ataupun ketika umroh, biasanya juga untuk ziarah itu dibawa ke tempat manasik. Tempat manasik maksudnya tempat pelaksanaan haji, ya, termasuk di Arafah. Ada papan kuning itu warnanya, ya. Kemudian ada tulisan, kalau dari luar tulisannya Bidayatu Arafah, ya, permulaan Arafah, ya, atau Start Arafah. Kemudian kalau dari dalam tulisannya Nihayatu Arafah, jadi batas akhir Arafah. Orang yang wukuf harus berada di dalam Arafah, tidak boleh dia keluar, ya, itu namanya wukuf. Batasan waktu keberadaan dia di Arafah itu yakni setelah duhur, ya, pada zawal, ya, setelah duhur sampai maghrib, ya, dia harus berada di apa? Di Arafah, ya. Maka bagi yang sholat duhurnya, misalnya sholatnya di masjid apa di sana, masjid yang itu di sekitaran batas antara Arafah dan bukan Arafah, itu masjid apa namanya? Namirah, ya. Di sana ada Masjid Namirah. Harus diperhatikan, Masjid Namirah itu separuhnya di luar Arafah, separuhnya di dalam Arafah. Bagian depan itu di wilayah luar Arafah. Bagian belakang itu di apa? Dalam Arafah. Jadi orang yang sholat duhur di sana, setelah sholat duhur harus mundur untuk masuk ke wilayah Arafah, ya. Jadi ada batasan apa? Batasan tempat, ya, ada batasan waktu, dan ada batasan aktivitas. Orang yang berada di Arafah, dia sedang dalam keadaan muhrim. Apa muhrim? Apa muhrim? Orang yang dalam keadaan berihram, itu namanya muhrim. Jadi ini semua yang hadir bukan muhrim semua, ya. Semua yang hadir bukan muhrim semua, ya. Memang tidak sedang berihram, ya. Lalu bukan muhrim artinya apa? Tidak sedang berihram, ya. Kalau mahram lain lagi. Kalau mahram itu yang haram dinikahi, ya. Ya, mahram pun yang haram dinikahi. Tapi kalau muhrim artinya apa? Orang yang sedang berihram. Jadi kadang-kadang istilah ini kebolak-balik atau tidak ngerti bedanya, ya. Bukan muhrim katanya. Ya ini semua bukan muhrim. Kalau pas ndak manasik itu, ya, sedang berhaji atau umrah, ya, bukan muhrim. Nah, di situ ada larangan-larangan bagi orang yang sedang menjalankan ihram, ya, berupa kata-kata yang buruk tidak boleh. Walaupun di luar itu juga tidak boleh, ya. Ada yang di luar berihram boleh dan ketika berihram tidak boleh juga ada. Seperti apa? Ya, memakai wewangian, kemudian mencukur rambut, ya, dan hubungan suami istri, ya, dan lain-lain yang itu dibatasi oleh syariat, ya. Dan di ketika itu mereka banyak zikir dan berdoa kepada Allah. Nah, sebagai fadilah bagi mereka yang telah melakukan hal yang begitu berat, termasuk upaya yang berat ketika seorang berada di Arafah itu, ya, maka Allah pada hari itu mengabulkan doa-doa orang yang wukuf di Arafah, ya. Dan mereka akan dibebaskan dari neraka, akan dijauhkan dari neraka. Nah, inilah keadaan orang yang wukuf. Kita yang tidak sedang wukuf di Arafah, apa yang kita lakukan supaya kita mendapat keutamaan juga sebagaimana orang-orang yang wukuf di Arafah, sebagaimana hati kita juga, ya, dalam kondisi sebagaimana orang yang wukuf di Arafah. Nasihat tadi sangat indah sekali. Beliau katakan, siapa yang tidak mampu wukuf di Arafah, maka wukufkan jiwanya, ya. Untuk apa? Senantiasa berada pada batasan-batas yang telah ditetapkan oleh Allah.
Ya. Kita ini hidup ini bukan dalam keadaan bebas berbuat apa saja. Ya. Bahwa kebebasan yang dimaksud silahkan ya, fal yu'min atau fal yakfur itu silahkan, tetapi masing-masing ada konsekuensinya. Ya. Jadi kalau kita kemudian membatasi posisi diri kita ini pada batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kita seperti orang yang hukum. Apa maknanya kita membatasi diri? Ya, ini batasi diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Karena Allah itu memiliki daerah larangan. Ya. Ala inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki daerah larangan. Ya. Yang tidak boleh dijamah bagi rakyatnya. Ya. Tidak boleh dijamah oleh ya hamba-hambanya. Setiap raja punya daerah larangan. Nah, sebagaimanapun juga Allah memiliki daerah larangan. Ya. Ala inna likulli malikin hima, ala inna himallah maharim. Ketahuilah bahwa larangan daerah larangan Allah adalah apa-apa yang Allah haramkan. Nah, kalau kita menjauhkan diri kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, itu artinya kita sedang wukuf. Ya. Dan kalau kita jaga, ya, kita betul-betul menjaga diri dari apa yang Allah haramkan, maka kita seakan wukuf di sepanjang waktu. Ya. Jadi bukan sekedar wukuf di tanggal 9 di waktu pada zawal sampai maghrib, bahkan kita bisa wukuf selamanya. Ya. Kita bisa wukuf pada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wukuf tadi berhenti. Jadi ketika pas maju di hadapan kita itu ada larangan Allah, nah kita berhenti, ya, mundur, ya, mundur dari apa-apa yang Allah haramkan. Kita tidak menerjang apa-apa yang telah Allah gariskan untuk kita semuanya. Nah, kalau kita bisa menahan diri seperti itu, kita pun akan mendapatkan apa yang didapatkan ya oleh orang-orang yang wukuf. Apa tadi orang yang didapatkan oleh orang yang wukuf? Satu, terpelihara dari neraka, ya, karena orang masuk neraka itu innal fujur yahdi ilan, perbuatan buruk, perbuatan dosa itu akan menuju kepada neraka. Ketika seseorang menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa, maka dia akan terjauhkan dari neraka. Yang kedua apa? Fadilahnya apa tadi orang yang wukuf? Mustajabnya doa. Ya. Doa-doa akan mustajab kalau kita meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Ya. Ingat dengan hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in, di mana Nabi bersabda ya, tentang apa yang Allah firmankan dalam hadis qudsi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bil mursalin, dan Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah perintahkan kepada para rasul. Nah, di sini Allah mau bombong ya, menyanjung orang beriman. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada orang beriman itu sama dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ya. Ini menunjukkan level seorang muslim itu, ya, orang beriman itu satu strip saja di bawah para nabi dan rasul, ya, sehingga supaya kita ini memantaskan diri, ya, memantaskan diri, apa yang Allah perintahkan pada kalian sama loh dengan apa yang Allah perintahkan pada para rasul, ya. Apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Wahai para rasul, ya, makanlah yang baik-baik, ya, wa'amalu salihah, dan beramal salihlah. Artinya apa? Kita akan punya energi untuk beramal saleh kalau yang masuk ke tubuh kita ini adalah sesuatu yang baik. Makan yang baik-baik dulu baru beramal saleh. Maka dari sini pihak ulama itu menganggap ini sebagai syarat sahnya amal. Ya. Selain ikhlas benar, masih ada satu ini. Apa itu? Makan dari yang baik-baik. Ya.
Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa amalu sholih, baru beramal saleh. Kalau memang apa yang kita konsumsi ini baik-baik, maka yang keluar pun juga menjadi energi yang baik. Maka di dalam hadis Nabi juga memberikan perumpamaan sangat indah, ya. Mafal mu'minin, mafal mu'min laka mafalin nahlah, ya. Perumpamaan seorang mukmin itu benar-benar seperti seekor lebah, ya. Lebah, ya. Lebah itu akalat tayyibah wa wada'at tayyibah, makan dari yang baik-baik. Apa yang dimakan? Ya. Apa? Apa? Ya, nektar, bunga, ya, putih bunga, pokoknya yang bagus-bagus lah, yang indah-indah, yang lezat-lezat, yang baik-baik, itu yang dia makan, ya. Nah, akal tayyibah wa wada'a tayyibah, maka dia mengeluarkan yang baik-baik pula. Apa yang dikeluarkan oleh lebah? Madu. Apa lagi? Madu itu yang dari knalpotnya, lihat. Yang dari mulutnya apa namanya? Ya, propolis, ya. Ada yang jadi obat, ada yang jadi apa namanya, nutrisi sekaligus juga menjadi obat, ya. Nah, ini kita perhatikan keadaan lebah. Jadi lebah itu selektif sekali. Dia hanya makan yang baik-baik, ya. Nggak ada jumpai ada lebah yang dia itu mengais di tempat sampah, kecuali itu lebah yang tersandra oleh lalat, ya. Melu rekai melu konsali itu baik lalu rombongan lalat ternyata, ya. Karena sampah itu tempatnya lalat, bukan tempatnya lebah. Lebah dia akan mencari yang baik-baik, ya. Hanya yang baik-baik yang dia konsumsi. Karena yang dikonsumsi yang baik-baik, yang dikeluarkan juga baik-baik, ya. Beda sama lalat yang dikonsumsi yang busuk-busuk, yang keluar penyakit, bukan sekedar yang buruk, penyakit, ya. Nah, makanya lalat itu susah sekali diyakinkan, ya, bahwa bunga itu lebih lebih harum daripada, ya, tempat sampah. Susah sekali diyakinkan. Dan padahal lalat itu dia bisa mencium aroma, ya, itu bahkan 1 kilo pun bisa, ya. Maka jangan heran kalau ada bangkai, nggak tahu datanya dari mana, tiba-tiba sudah berkerumun lalat, tapi nggak ada. Itu datang bisa jadi dari jarak 1 km, 2 km. Itu memang sinyalnya tinggi banget itu. Kalau udah lihat ada aroma bangkai itu langsung pada berkerumun di situ. Yang padahal mungkin untuk sampai ke tempat bangkai tadi itu melewati taman bunga, buah, nah itu tapi lewat aja, ya. Kenapa? Memang itu bukan yang dicari, ya. Lihat taman bunga itu, ya, dia hanya lihat saja, ya, tidak betah itu berada di taman bunga. Kalau kelamaan nanti bisa pusing kepalanya itu, ya. Kayak manusia kalau tipenya malah kayak gitu, ya. Jadi kalau ada acara-acara maksiat itu, entah tempatnya beli yang ngerti itu, ya. Saya dulu pernah juga, ya, saya kan kontraktor, ya, soalnya lama jadi kontraktor, ya, pindah-pindah dari satu tempat yang lain. Pernah itu saya punya tetangga itu rumahnya itu dikelilingi tembok tinggi itu, luas, ya. Kadang-kadang tembok-tembok itu saya heran lihat orang berdatangan ke situ, ya, dari lihat plat nomornya itu dari jauh, dari jauh. Saya penasaran, jadi ono apa dia? Nggak tahunya di dalam ada Adi Jago, dia. Adi Jago dulu belum ada handphone, ya. Tapi saya heran, kok ya pada bisa sampai ke situ, nggak delik, ya. Bisa, kok ya pada sampai di situ, ya. Tapi saya ingat karakter lalat tadi, ya, kayak gitu, ya. Walaupun nggak delik, gitu, ya. Ya. Jadi kita misalnya pas lagi punya koreng gitu, ya. Kalau kan lagi punya koreng di tubuh kita, itu gunanya delik kan, ya. Atau ini mungkin semua tertutup kecuali bagian itu, ya, ketemu itu, ya. Korengnya ya ketemu itu loh, ya. Karena memang itu daya penciumannya tajam, ya. Datang dari jauh kok ngerti gunanya itu.
dan melewati tempat-tempat yang baik-baik tentunya mesti melewati masjid ya. Kadang-kadang juga melewati pengajian. Apa lewat memang bukan itu tujuannya. Ya kalaupun misal mampir dia loh. Ya. Jemput sandal ya. Mampir itu jemput sandal ya. Lala juga begitu, kalau mampir di sesuatu yang bersih itu ninggalin penyakit, bukan untuk mengambil apa? Nutrisi, mengambil manfaat ya. Maka perhatikan bagaimana perumpamaan apa? Perumpamaan lebah yang dijadikan sebagai perumpamaan oleh Nabi tadi. Seorang mukmin seperti seekor lebah ya, akalat thayyibah wa wada'at thayyibah, dia makan yang baik-baik, maka yang dia keluarkan pun juga yang baik-baik. Seorang mukmin ketika dia makan yang halal, yang baik, maka kalau dia berucap, ucapannya baik ya. Kalau dia berbuat, perbuatannya baik. Kenapa? Memang yang dikonsumsi yang baik-baik. Itu yang diperintahkan kepada para rasul, sebagaimana juga yang diperintahkan kepada orang beriman. Bagaimana redaksi perintah Allah pada orang beriman? Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Perintahnya sama, apa? Makan dari yang baik-baik. Nah, kalau seseorang makannya yang dari yang baik-baik, maka ibadahnya akan diterima. Sebagaimana doa itu juga adalah ibadah, akan diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah kalau apa? Yang kita konsumsi itu baik-baik. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, setelah itu Nabi menceritakan, telah menyampaikan kaidah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa inna Allah ta'ala amarul mu'minin bima amar bil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu salihah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa dzakar rajulan, lalu Nabi bercerita tentang seorang laki-laki yutilu safar, dia melakukan perjalanan jauh, safar ya. As'asa akhbara, berdebu ya, rambutnya, kemudian juga berdebu pula bajunya ya. Yang mungkin ya sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob, dia mengatakan ya Rob, ya Rob. Wa mat'amuhu haram, tetapi apa yang dia makan haram. Wa masyrabu haram, yang dia minum haram. Wa malbasu haram, pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh dari yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Coba perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, orang ini ya sebenarnya pada posisi sebagai orang-orang yang potensi besar doanya dikabulkan Allah. Dari dua sisi. Pertama, dari sisi kondisinya, kedua dari sisi adabnya. Kondisinya mereka memungkinkan dikabulkan doanya. Kenapa? Dalam keadaan safar ya, jadi satu, orang yang dalam keadaan safar itu sejatinya dia potensi besar doanya dikabulkan oleh Allah, sebagaimana juga di dalam hadis yang lain disebutkan salatu da'awat mustajabah la syafihin, ada 3 doa yang akan dikabulkan Allah, tidak diragukan lagi ya. Apa saja itu? Da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum, doa orang tua untuk anaknya ya. Jadi ini yang punya anak, Anda yang sebagai bapak, Anda sebagai ibu, Anda punya senjata ampuh untuk bagaimana memperbaiki keadaan anak Anda, mengantarkan anak-anak Anda menjadi anak-anak yang baik ya. Bagaimana kebaikan menyertai anak kita, dengan apa? Dengan doa Anda, karena Allah itu berikan prioritas ya, berikan keistimewaan, berikan kelebihan. Orang tua, kalau kalian doakan anak kalian, maka tidak diragukan lagi, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dua orang yang safar. Orang yang dalam keadaan safar ya, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, dua orang yang didolimi. Nah ini berapa kali kita berada di posisi ini, para bapak, berapa kali mendoakan anak-anaknya? Satu hari berapa kali? Minimal 5 kali. Sebut namanya, benar?
Ya, sebut namanya loh, nama mendoakan anak sebut namanya, ya. Atau pertanyaan kapan terakhir kali mendoakan anaknya? Paling nek pas arep ujian, ya. Paling nek pas arep apa? Golek gawean, gitu ya. Paling nek pas lagi anaknya loro, gitu ya. Padahal ini kalau Anda punya apa ini punya anak, Anda sebagai orang tua mustajab doanya. Dua anak yang jarang-jarang tungake, pas safar ya lali atau dungo ketungkul sama perjalanan, ya. Padahal itu kesempatan baik, lalu nunggu didolimi lagi gelem dungo, ya. Ini telu ya, ya. Dungane wong tua, gua anak, dungane wong sama nama telu dungane wong di dolimi. Nama si loro atau tinggo ngenteni di nah ya dong, datang nanti didolimi. Rasa nanti didolimi dengan asal berada di dua hal tadi, duanya mustajab. Ya, artinya orang yang sabar itu apa? Potensi besar dikabulkan Allah. Ya. Yang Nabi katakan tadi bercerita seorang laki yang yaitu sabar. Dia sabarnya jauh, berarti kemungkinan besar dikabulkan doanya. Ya, as-asa akbar, as-asa akbar, as-as itu menggambarkan rambutnya yang kumal, ya, sampai gimbal. Kemudian akbar itu berdebu, itu tubuhnya dan bajunya, ya, sampai kumal, ya. Nah, orang yang sabar kemudian sampai kumal seperti itu, potensinya besar juga, ya, untuk dikabulkan doanya. Rubba as-asa akbar madfu'un bil abwab, ya. Lau aqsama 'ala Allah la barrahu. Berapa banyak orang-orang yang kusut berdebu. Dia bahkan ditolak, ya. Ditolak ketika menutup pintu. Yakni ketika bertamu ini yang didatangi ini menolak. Ya. Maksudnya ya. Jadi misalnya ada seseorang itu lihat dari jendela atau dari pintu kacanya orang yang sedang mendekat. Yang sedang mendekat ini baru jalan, kondisinya wis awut-awutan, ya. Kita orang perjalanan jauh, ya. Kira-kira yang punya rumah ini gimana? Ya. Tutup gordennya, ya. Terus pura-pura tidak ada di rumah, kan, gitu kan? Atau pintu salam itu misalnya jawab lawan-lawan, ya. Dan kita ada lawan, ya. Itu madfu'un bila buah. Walaupun tidak terang-terangan, udah pergi sana, walaupun begitu, ya. Tapi itu madfu'un bila buah. Ya. Orang-orang yang karena kondisinya itu kita orang untuk secara duniawi, gitu ya. Nah, pada saat seperti itu, ya, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Pada seandainya dia itu berdoa kepada Allah, ya, maka Allah akan mengabulkannya. Ya. Tapi jangan disalahartikan kemudian, ya, arep donga dadak gulung se, ya. Disaburi apa? Wedi nggon silat, arep gulung men kusuk dan berdebu. Ya, dasarnya ini rupa as-asa akbar, ya. Jadi kusut berdebu tadi natural sifatnya karena apa? Melakukan perjalanan jauh, bukan karena sengaja apa ini mengkusutkan diri, mengkusamkan diri, bukan, ya. Baik. Jadi dua kondisi ini menjadikan seseorang sebenarnya makbul doanya, dan dia sudah melakukan dua adab yang baik. Yang muddu yadai ila sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, ya. Mana Allah itu maha pemalu dan maha pemurah, ya. Innallah hayyun karim, ya. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha pemurah. Allah malu ketika ada orang yang sudah menengadahkan kedua tangannya memohon kepadanya, lalu dia apa ini lepaskan, maksudnya dia kembali ke posisinya itu dalam keadaan dia turunkan tangannya dalam keadaan belum mendapatkan sesuatu. Allah malu kalau ada orang sudah ngaduk kok dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi Allah pasti ngasih orang yang ngaduk kepadanya, orang yang menengadahkan kedua tangannya kepada Allah. Nah, ini juga menunjukkan disunahkannya menengadahkan kedua tangan ketika berdoa. Kapan itu? Ini di doa-doa mutlak, ya. Adapun di doa-doa yang mengiringi ibadah, maka kaifiyah tata caranya mengikuti sebagaimana yang telah ditetapkan secara khusus, ya. Jadi misalnya
dalam keadaan sujud itu sunnah diperbanyak berdoa, karena posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka fa'aktsiru doa, perbanyaklah berdoa. Nah, bagaimana berdoa ketika sujud? Ya, posisi sujud kemudian berdoa, bukan kemudian pas posisi sujud mengambil posisi kedua tangan di tengah-tengahkan. Pangeran ya. Sujud kalau tangan di ngatung ngono ora iso ya. Jadi supaya kita paham dia tidak bertentangan antara bahwa doa itu ada kalanya pas sujud ya pas sujud ya, posisinya ya posisi mutlak itu ya posisi apa? Di mana seseorang misalkan dalam kondisi dia berjalan, dia pengen dikabulkan hajatnya, kemudian dia menengadahkan kedua tangan. Doa mutlak lah, itu sunnah menengadahkan kedua tangan. Adapun yang terkait dengan ibadah, maka mengikuti cara yang lebih khusus, bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang ketiga, dia di posisi adab yang bagus sudah berdoa. Yang keempat, dia sudah mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ini juga seruan yang ya sangat indah. Orang kalau sudah menyeru kepada Allah Rabbi, Rabbana ya, maka Allah akan menjawab labbaik wa sa'daik ya. Aku penuhi panggilan kamu ya, dan mintalah, bisa aku akan memberi apa yang kamu minta. Ketika seorang mengatakan apa? Ya Rabb, ya Rabb, atau Rabbi, Rabbana. Makanya di Quran banyak sekali Allah ajarkan kepada kita dengan kata Rabb ya. Ada kata Rabbi misalnya. Contoh Rabbi apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Rabbana misalnya, Rabbana hablana ya, Rabbana atina dan sebagainya. Rabbana la tu'akhidna. Kenapa? Seruan kata Rabb itu menjadikan Allah ya akan menyahut ya panggilan hambanya, kemudian memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, orang ini berarti dalam posisi strategis dikabulkan doanya, sudah melakukan adab yang baik ketika berdoa. Tapi sayang, seribu sayang, ada password yang tidak pas ya, ada penghalang yang itu menjadi penentu. Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram. Sayangnya yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, tumbuh dari yang haram. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Makanya ini sayang sekali orang sudah berada dalam seperti itu, dia tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Makanannya haram, yang dikonsumsi haram. Ya. Tapi jangan kemudian salah mengambil sikap ya. Karena saya pernah menyampaikan pot ini, kemudian ada yang bertanya, Ustaz, saya ini susah untuk menghindari yang haram, apalagi yang subhat, itu lebih susah lagi ya. Kalau begitu keadaannya, apa saya tidak usah doa aja Ustaz ya. Kalau doa juga nggak diterima, apa mending tidak usah doa aja ya. Gimana coba kira-kira? Bapak Ibu yang diberikan Allah, kita ini tanpa doa bisa apa? Jadi gacok apa tulisan yang ditunggu ya. Doa itu adalah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, aqwal asbab li jalbil matlub wa daf'il makruh. Doa itu adalah sebab yang paling dominan untuk tercapainya suatu tujuan dan untuk menghindar dari apa-apa yang membahayakan. Itu paling dahsyat ya doa. Manusia ini wal khuliqal insanu dha'ifa, serba lemah manusia ini ya. Lemah tekadnya, lemah fisiknya, lemah ilmunya ya. Sementara yang ingin didapatkan, yang dituju sesuatu yang besar, banyak, wakah gede-gede panggilannya gitu ya, yang membutuhkan kekuatan besar. Sementara juga bahaya yang mengintainya dari segala arah. Sementara manusia ringkih sabarane, bahaya mengancam di mana-mana ya. Maka kita butuh kekuatan lain dari selain diri kita sendiri ya, yakni kekuatan dari yang maha kuat, itu melalui doa ya. Jadi kalau ada yang bertanya, saya ini
tidak bisa menghindar dari makanan yang haram, apapun tidak usah doa aja. Itu seperti orang yang kaya raya misalnya, ya, saya ini tidak bisa jaga kekayaan saya, ya, daripada nanti jadi target maling, kekayaan saya buang aja semuanya. Ada enggak? Wong sugih ngene ora? Wong sugih lagi gendeng dia. Bagi bangane kemarin dari ini barang-barang tak buang kabeh apa gitu, ya. Justru semestinya dia berpikir, ya, karena itu andalan dia, ya, maka bagaimana dipertajam kekuatannya, ya. Harusnya persyaratannya semakin penuhi, bagaimana doa-doa dikabulkan oleh Allah. Suatu kali hadirin yang dimuliakan Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau adalah sahabat yang dikenal doanya mustajabah. Ya, di antara sahabat memang mereka doanya makbul, tapi yang paling ya, dikenal makbulnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari mana asalnya itu, atau bagaimana asal-muasalnya? Ya, awal-awalnya kok seperti itu keadaannya. Jadi suatu kali Sa'ad bin Abi Waqqas dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah aj'alani min mustajabi da'wah. Rasulullah, tolong doakan kepada Allah supaya saya ini termasuk orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Ini pinternya sahabat itu, ya. Dalam pisan bisa lawase itu, ya. Ada anak-anak cerdas yang kalau nembung itu pisan bisa lawase. Pade pokoknya niki pelemnya Allah kula nuwun nggih, sak wayah-wayah nggih, izinkan nggih, ambil sak wayah-wayah. Nanti ora saben arep gopek dadak nembung, ya. Nembung pisan tinggal sak lawase. Nah, ini minta sama Nabi, seakan-akan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, dia memang menyadari nantinya akan terus berdoa, dan dia tahu doanya Rasulullah itu makbul. Daripada setiap kali dia ada hajat kemudian datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya punya hajat begini, doakan juga untuk saya, Rasulullah. Terus begitu, mending sekali untuk selamanya. Doakan saya supaya doa saya makbul, sehingga waktu saya berdoa, otomatis doanya Nabi sudah masuk di situ juga, ya. Tapi Nabi tidak kemudian langsung mengatakan iya. Beliau mengatakan, ya, sesuatu yang resep yang bisa diambil oleh siapapun, tidak hanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang memenuhi syarat ini, maka doanya akan makbul. Apa kata beliau? At-tibab mat'amak takun mustajabat da'wah. Perbagus makanan kamu, niscaya doa-doa kamu dikabulkan oleh Allah. Nah, ini artinya apa? Artinya tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa-dosa, wabil khusus tinggalkan makanan-makanannya haram, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah sebagaimana orang yang hukum, ya. Nah, ini penting bagi kita. Pun begitu, kemudian Nabi juga mendoakan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas kepada yang khusus, ya, karena memang Nabi melihat Sa'ad bin Abi Waqqas memenuhi syarat-syarat tersebut, ya. Beliau berdoa kepada beliau, Allahumma saddid ramiyatahu wajib da'watah. Ya Allah, tepatkanlah didikan anak panahnya dan kabulkanlah doa-doanya. Ini doa Nabi atau doa Nabi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ini keadaan yang pertama. Jadi paham, ya, kalau kita ingin sebagai orang yang wukuf, apa yang kita lakukan? Kita jauhi maksiat, kita jauhi dosa, kita hindarkan dari makanan-makanan yang haram. Maka kita seperti orang yang wukuf, ya, yang doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dan kita juga akan dijauhkan dari neraka. Baik, setelah tanggal 9 itu orang-orang yang berhaji wukuf, dan itu adalah menjadi intinya orang yang haji, al-haji wa arafah. Haji itu intinya wukuf Arafah, ya. Kemudian selepas ketika mereka sholat dan maghrib dan isya, ya, lalu beranjak menuju Musdalifah. Untuk apa? Melakukan mabit bermalam. Apa keperluan bermalam itu? Di antaranya sebagai persiapan fisik, karena nanti, ya, paginya siangnya itu harus berjibaku, ya, melempar jamar sesuatu yang memang berat, ya, secara fisik memang sesuatu yang membutuhkan fisik yang kuat, ya, banyak hal yang harus dilakukan sehingga butuh istirahat, ya, mabit. Sekaligus ini istirahatnya sebagai niat untuk berbuat kebaikan.
Nah, bagi orang yang tidak bisa mabit di Musdalifah, apa yang dilakukan? Wa man lam yabit di Musdalifah falyabit azmahu li ta'atillah wa yaslifah. Siapa yang tidak mampu untuk mabit di Musdalifah malam 10 Dzulhijjah, ya, maka hendaklah dia memabitkan azamnya untuk senantiasa taat kepada Allah, ya. Sehingga orang yang senantiasa azamnya ini untuk taat kepada Allah, ya, istihadnya pun juga bernilai ketaatan kepada Allah, ya. Orang yang punya niat apa ini, jadi begini, ibadah itu tidak sebatas pada sholat dan semisalnya, siang dan semisalnya. Bahkan yang namanya tidur itu bisa memiliki nilai ibadah. Makan itu juga ada nilai ibadah. Maka dulu di antara salaf mengatakan, saya menganggap tidur saya sebagaimana sholat saya. Artinya apa? Sebagaimana saya sholat itu niat ibadah kepada Allah, tidur pun saya juga ada niatan untuk ibadah kepada Allah. Makanya definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah kata yang mencakup semua apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa-apa yang diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Ini semua, ya, masuk dalam kategori ibadah, ya. Ketika seseorang tidur, kenapa perlu tidur? Saya perlu istirahat untuk menyusun kekuatan energi nantinya untuk ibadah, ya. Kenapa makan? Ini perintah Allah, kulu min thayyibat, ya, makan dari yang baik-baik. Berarti makan itu juga perintah. Sekaligus apa? Niatannya untuk apa? Karena untuk sholat butuh energi, ya. Untuk ibadah, melakukan ketaatan butuh energi. Makanya kita ngambil apa? Sumber energi yang baik-baik, ya. Maka itu semua bernilai ibadah, ya. Nah, makanya kalau kita ingin sebagaimana orang yang mabit di Musdalifah, ya, maka kita senantiasa hati kita itu punya niatan apa? Melakukan kebaikan dan niat melakukan kebaikan. Jadi antara niat melakukan kebaikan dan melakukan kebaikan, hidup kita terus seperti itu. Jadi pahami, ya. Ya. Jadi kalau kita, ya, kondisi kita ini antara niat baik dan melakukan kebaikan, maka ini tidak pernah keluar dari apa yang namanya pahala dari Allah, ya. Kalau kita niat melakukan kebaikan, faman hama bi hasanatin wa lam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang punya niat baik, ya, lalu dia tidak mengerjakannya atau belum mengerjakannya, maka baginya satu pahala yang sempurna. Pas kita niat, ya, itu sudah mendapatkan pahala kebaikan. Lalu kita kerjakan, apa yang kita dapatkan? Wa man hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyru hasanat ila sab'i mi'atin dhifin ila, ya, at-abin katsira. Siapa yang punya niat berbuat baik lalu dia mengerjakannya, maka baginya 10 kali lipat pahala, sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang banyak. Nah, coba kalau kita mabitkan azam kita tidak keluar dari pahala, ya, yang Allah berikan pada kita. Kalau kita punya niat baik, berarti kita mendapat pahala, ya, satu kebaikan. Atau kita dalam posisi mengerjakan kebaikan, berarti apa? Mendapatkan kelipatan 10 sampai 700, bahkan sampai kelipatan yang banyak. Ini nasihat yang kedua, ya. Ini dua ini paham dulu, ya. Ini materinya termasuk berat sebenarnya, lebih berat lagi mengamalkannya, ya. Ya. Tapi kalau untuk pemahaman sudah berat, ya, gimana mengamalkannya, ya. Tapi bisa dipahami, ya. Apa tadi yang pertama? Siapa yang tidak mampu wukuf di Arafah adalah mewukufkan jiwanya pada batasan-batasan Allah. Yang kedua, siapa yang tidak mampu mabit di Musdalifah adalah memabitkan azamnya untuk senantiasa taat kepada Allah. Adanya adalah niat taat dan dalam keadaan taat, terus begitu. Yang ketiga,
wa man lam yatbah hadiyahu bimina falyatbah nafsahu liyubaligha bihil muna. Barang siapa yang tidak mampu menyembelih hadyunya di Mina, orang yang berhaji maka dia menyembelih hadyunya, ya, walaupun seringnya diwakilkan, tidak menyembelih sendiri, tapi dia ada apa ini yang jelas ada hadyu yang dia sembelih, ya. Siapa yang tidak mampu menyembelih hadyunya di Mina, maka hendaklah dia menyembelih hawa nafsunya, ya. Jadi keinginannya haram, liyuballigha bil muna, untuk sampai kepada cita-cita yang utama, ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, cita-cita mulia itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan apa? Harus dengan mematahkan, kecuali harus dengan mencegah hawa nafsunya, ya. Makanya ada kalimat yang menarik dari Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, la tudrikuna ma tuhibbuna illa bitarki ma tashtahun. Tidak akan mungkin kalian bisa dapatkan cita-cita mulia kalian kecuali dengan mengorbankan kesenangan-kesenangan saat kalian, ya. Apapun itu butuh untuk apa ini, kita mencegah hawa nafsu, ya. Suatu cita-cita mulia, orang pengen pinter harus apa? Belajar, ya. Namanya belajar, kadang-kadang di waktu belajar dia ngantuk, ya. Ngantuk pengennya turu, nah, dia cegah itu, ya. Orang yang apa ini untuk mendapatkan satu kemuliaan mesti ada tantangan-tantangan itu, dan tantangan-tantangan itu sifatnya sesuatu yang disukai oleh nafsu, ya. Maka harus mencegah hawa nafsu kita. Setiap orang yang mencegah hawa nafsunya, makanya surga itu hanya bagi orang yang bisa mencegah hawa nafsunya, mencegah keinginannya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan keagungan Rabbnya dan mencegah hawa nafsunya, maka surga menjadi tempat tinggalnya. Nah, kalau sudah mencegah hawa nafsunya di dunia, apa yang Allah berikan kepadanya kelak di surga? Apapun yang diinginkannya tersedia. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagimu apapun yang kamu suka dan bagimu apapun yang kamu minta. Yang kamu suka tersedia semuanya, yang kamu minta dikabulkan semuanya, nggak pakai lama. Itu orang yang mengendalikan hawa nafsunya. Nah, sebagaimana penghalang untuk mendapatkan cita-cita itu adalah tadi keinginan-keinginan sesaat. Maka orang yang memperturutkan setiap keinginannya telah akan terhalang dari apapun yang ingin didapatkannya. Wahila bainahu wa baina ma yashtahun. Dan dihalangilah penduduk neraka itu dari apapun yang diinginkannya. Pengen apa blas nggak ada yang kelakon. Ya, kenapa? Di dunia selalu memperturutkan keinginannya. Maka kalau kita ingin cita-cita mulia kita dapatkan, ya, kita harus menyembelih keinginan-keinginan hawa nafsu yang sesaat. Ya, ini yang ketiga. Yang terakhir adalah wa mallam yastati'il wusul bil bait fa innahu minhu fa'id falyaqsud ila rabbil bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini bahasanya indah sekali gitu ya. Menerjemahkannya dengan bahasa tulis saya bisa lebih indah daripada langsung menyampaikan, ya, karena bisa ditata. Nah, tapi ini indah sekali bahasa beliau. Siapa yang tidak mampu mendatangi al-bait, yakni baitullah, li'anna minhu ba'id, karena jaraknya jauh, ya. Dananya kadang juga jauh, waktunya antrinya juga jauh, tapi ada, ya. Kalau memang jauh keadaannya, falyaqsud ila rabbil bait, tidak bisa ke baitullah, maka datanglah pada yang memiliki baitullah. Pada siapa? Datang pada Allah, ya. Karena dia lebih dekat kepadanya, ya, daripada urat lehernya. Nah, makanya kalau siapa yang bertanya, ya, jika hambaku bertanya padaku, maka katakanlah aku dekat, ya. Ya, aku akan mengabulkan apapun yang diminta oleh hambaku, ya. Maka panggilan Allah, kalau kita ingin, ya, memang betul-betul rindu akan panggilan Allah di baitullah, maka tentu kita juga akan aktif ke masjid, ya. Wong sing adoh dirindukan, ya. Ngopo kok ndadak ado-ado? Sing cedhake ora gelem teko kok, ya. Ado-ado, ya.
Waduh lho ya nang Mekah ya aduh tenan. Pokoknya mau antri ini aduh banget gitu ya. Nah, panggilan Allah yang datangnya atau kita mendengarnya dari jarak yang dekat ya. Ya rasa datang ngantri, ngono ora teko ya. Jaluk apa? Dipanggil dari jarak yang begitu jauh ya. Satu hari berapa? 5 kali. Ada orang? Ya, orang ada. Antri berapa? Ini saking banyaknya apa? 2 kloter, 3 kloter di sini. Berapa ya? Sak kloter aja. Turah belundang ya. Nah, ngono ya, nggak mau datang kok cari yang antri yang panjang dan juga jauh. Ya, makanya bohong kalau orang katanya ridho Baitullah kalau dia tidak datang panggilan Allah di 5 kali seharinya. Ya. Dan ini juga menjadi setidaknya kalau kita apa ini bukti rindu kita pada Baitullah adalah kita datang ke masjid, ya itu buktinya kita buktikan kepada Allah. Sekaligus juga insya Allah kalau kita rajin, setiap orang yang datang ke masjid pun dia juga mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berhaji, ya karena memang baru ini yang bisa dilakukan, ya. Dan sisi lainnya bahwa itu apa ini kita mengamalkan sesuatu yang paling istimewa, sholat dengan berjamaah, dan sisi lain juga semoga juga Allah menjadikan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa sampai ke Baitullah, ya dengan wasilah kita rajin mendatangi panggilan Allah di 5 waktu dalam satu hari. Semoga Allah juga memudahkan kita untuk mendatangi Baitullah. Ini yang bisa saya sampaikan di antara pesan-pesan dari Ibnu Rajab Hambali. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankannya. Aku berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.